Di dataran tinggi Sulawesi Selatan, di antara perbukitan hijau yang subur dan garis pantai yang menantang, dua kekuatan besar mulai terbentuk. Goa dan Talo, dua kerajaan kembar yang lahir dari semangat para pelaut ulung dan ketekunan para petani, berdiri sebagai pilar peradaban baru. Goa, dengan kekuatan agrarisnya yang kokoh, menguasai daratan, sementara Talo, dengan armada lautnya yang lincah, menguasai pesisir. Mereka adalah cerminan satu sama lain, dua sisi mata uang yang ditakdirkan untuk menyatu, membangun sebuah imperium maritim yang kelak akan disegani di seluruh penjuru timur Nusantara. Dari rahim persekutuan inilah, sebuah legenda besar akan dimulai. Kisah tentang keberanian, kemakmuran, dan perjuangan tanpa akhir melawan takdir. Dua kekuatan yang saling melengkapi, akhirnya menyadari bahwa kebesaran sejati hanya dapat diraih melalui persatuan. Di bawah langit Sulawesi yang membentang luas, para pemimpin Goa dan Talo mengikatkan diri dalam sebuah sumpah suci. Rua Karaang Sere Ata, dua raja namun satu hamba, menjadi ikrar kebersamaan mereka. Sumpah ini bukan sekadar aliansi politik, melainkan penyatuan jiwa dua kerajaan menjadi satu entitas tunggal yang tak terpisahkan. Goa menjadi pusat pemerintahan, sementara Talo memegang kendali atas perdagangan dan diplomasi. Dengan bersatunya daratan dan lautan, lahirlah kerajaan Goa Talo, sebuah kekuatan maritim baru yang siap mengarungi samudra dan menancapkan pengaruhnya dari Maluku hingga ke semenanjung Malaya. Di tengah gejolak zaman dan kemegahan yang mulai terbangun, seorang pangeran muda lahir dari garis keturunan bangsawan Goa, namanya Aimalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Seorang pemuda yang sejak kecil telah menunjukkan watak pemberani, kecerdasan tajam, dan semangat yang menyala-nyala. Ditempa oleh kerasnya kehidupan istana dan dididik dengan ilmu perang serta strategi laut, ia tumbuh menjadi sosok yang disegani. Kelak, dunia akan mengenalnya dengan nama Sultan Hasanuddin, dan musuh-musuhnya dari Eropa akan memberinya julukan yang abadi karena kegigihannya yang luar biasa di medan perang. De Honjes Ban et Oosten, sang ayam jantan dari timur, di bawah naungan persatuan yang kokoh. Pelabuhan Somba Opu menjelma menjadi jantung perdagangan Nusantara bagian timur. Dermaganya yang ramai menjadi saksi bisu pertemuan berbagai bangsa. Kapal-kapal dagang dari Malaka, Siam dan Jawa berlabuh silih berganti, membawa sutra, keramik, dan rempah-rempah. Pedagang Portugis, Inggris, dan Denmark mendirikan loji-loji mereka, berlomba-lomba mencari keuntungan di bawah perlindungan Sultan. Goa Talo tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga melting pot kebudayaan, tempat ide-ide baru dan teknologi berpadu, menciptakan sebuah era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemegahan Somba Opu adalah bukti nyata kebesaran maritim Goa Talo, sebuah imperium yang kekayaannya mengalir deras dari denyut nadi lautan. Seiring dengan kemakmuran perdagangan, cahaya spiritual baru mulai menyinari kerajaan. Islam, yang dibawa oleh para ulama dari Minangkabau, pertama kali berlabuh di Talo melalui dakwah Datuk R.I. Bandang. Dari Talo, ajaran tauhid menyebar dengan damai ke Goa, diterima dengan tangan terbuka oleh para bangsawan dan rakyat. Sultan Alauddin menjadi penguasa pertama yang memeluk Islam, menandai babak baru dalam sejarah kerajaan. Islam tidak hanya menjadi agama resmi, tetapi juga menyatu dengan adat dan budaya Makassar, membentuk identitas baru yang religius, berwibawa, dan berdaulat. Masjid-masjid megah dibangun, dan hukum syariat mulai diterapkan, memperkuat fondasi moral dan spiritual kerajaan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Untuk melindungi kedaulatan dan kemakmurannya, Goa Talo membangun sebuah pertahanan yang tak tertandingi pada masanya. Di tepi pantai, menghadap langsung ke Selat Makassar yang strategis, sebuah benteng megah didirikan dari tumpukan batu karang dan tanah liat. Awalnya dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang, benteng ini adalah simbol kekuatan, kebanggaan, dan kemandirian rakyat Makassar. Dindingnya yang tebal dan bastion-bastionnya yang kokoh dirancang untuk menahan gempuran meriam paling kuat sekalipun. Dari atas benteng inilah, para prajurit Goa dengan gagah berani mengawasi lautan, siap mempertahankan setiap jengkal tanah air dari ancaman asing yang mulai mengintai di Cakrawala. Ancaman itu pun datang dalam wujud kapal-kapal bersenjata milik Verenigda Oostindische Company, VOC. Perusahaan dagang Belanda itu datang dengan ambisi monopoli rempah-rempah, menuntut agar Goa Talo menutup pelabuhannya
bagi pedagang lain. Tuntutan yang arogan itu ditolak menti-menta oleh Sultan Hasanuddin. Baginya, lautan adalah milik Tuhan, terbuka bagi siapa saja yang ingin berniaga dengan adil. Penolakan tegas ini menyulut api peperangan yang dahsyat. Dengan pekik Allahu Akbar, Sultan Hasanuddin memimpin langsung pasukannya, mengobarkan perang Makassar yang panjang dan melelahkan demi mempertahankan martabat, kebebasan, dan kedaulatan bangsanya dari cengkeraman penjajah serakah. Meski menghadapi kekuatan militer Foch yang lebih unggul dalam teknologi persenjataan dan diperkuat oleh aliansi dengan kekuatan lokal lainnya, Sultan Hasanuddin dan pasukannya bertempur dengan keberanian yang melegenda. Semangat juang mereka, yang dikenal sebagai Sirina Pax, membakar lautan dan daratan. Mereka bertarung hingga titik darah penghabisan, menolak untuk tunduk dan menyerah. Meskipun pada akhirnya, melalui perjanjian Bongaya yang berat sebelah, Gotalo terpaksa mengakui kekalahannya secara militer. Namun semangat perlawanan Sultan Hasanuddin tidak pernah padam. Keberaniannya yang abadi menjadi api yang terus menyala, menginspirasi perlawanan di seluruh Nusantara dan membakar jiwa generasi-generasi berikutnya untuk terus berjuang meraih kemerdekaan. Tahun 1669 menjadi babak akhir dari kejayaan kerajaan Gotalo. Benteng Somba Opu, jantung pertahanan mereka, jatuh ke tangan Foch dan sekutunya. Kerajaan yang pernah menjadi penguasa maritim terbesar di timur itu runtuh. Kejayaannya tinggal kenangan. Benteng Ujung Pandang direbut dan dinamai ulang menjadi Benteng Rotterdam, sebuah simbol pahit dari kekalahan. Namun, runtuhnya sebuah institusi politik tidak berarti matinya sebuah semangat. Semangat Gotalo, semangat perlawanan Sultan Hasanuddin, dan semangat Sirina Pax tetap hidup, mengalir deras dalam darah setiap insan Makassar. Diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pusaka yang tak ternilai harganya. Meskipun kerajaan itu telah tiada, warisannya tetap abadi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas besar bangsa Indonesia. Dari Gotalo, lahir identitas pelaut tangguh yang tak gentar mengarungi samudra, jiwa pemberani yang pantang menyerah dalam menghadapi penindasan, dan semangat keterbukaan yang menjadikan Nusantara sebagai titik temu peradaban dunia. Kisah Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, terus menggema, menjadi pengingat abadi bahwa kehormatan dan martabat sebuah bangsa adalah harta yang harus dipertahankan hingga tetes darah terakhir. Semangat inilah yang menjadi kebanggaan Indonesia Timur, sebuah warisan agung dari kejayaan maritim yang pernah menggetarkan dunia.